Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Galva Al-Ghazali. Di sini, saya berperan sebagai moderator yang mengangkat tema informatika sebagai inti kendali dalam integrasi sistem otomasi dan mekatronika di era digital. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan keempat anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Galva Al-Ghazali. Yang kedua ada Muhammad Heger Sukmana Wibowo. Yang ketiga ada Wisnu Ihwansyah Syaputra. Yang terakhir ada Helan Wibowo. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Apa sih otomasi dan mekatronika itu? Jadi, otomasi adalah penggunaan teknologi, terutama sistem kontrol, untuk mengoperasikan peralatan atau proses secara otomatis, mengurangi intervensi manusia. Tujuannya adalah efisiensi, kecepatan, dan keandalan. Mekatronika adalah berasal dari literatur teknik. Ini adalah sinergi atau integrasi antar disiplin ilmu, mekanika, elektronika, dan informatika sebagai kontrol untuk merancang dan menciptakan produk cerdas. Mengapa informatika menjadi kendali? Jika mekatronika adalah tubuh, rangka mekanis dan sistem saraf elektronis, maka informatika adalah otak dan kecerdasannya. Di era digital, sistem otomatis tidak hanya bergerak, tapi harus berpikir, belajar, dan berkomunikasi. Informatika, perangkat lunak, algoritma, dan AI menyediakan logika, kecerdasan, dan konektivitas tersebut. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh teman saya, Heger Sukmana Wibowo. Silakan, Mas Heger. Baik, di sini saya akan membahas konsep dasar otomasi dan mekatronika. Komponen dasar otomasi. Yang pertama, sensor. Indra, sistem mengukur variabel fisik, misalnya suhu ruangan, dan mengubahnya menjadi sinyal, biasanya listrik. Controller, otak. Nah, di sini peran informatika menerima data sensor, membandingkannya dengan set point, suhu yang diinginkan, dan menghitung perintah koreksi. Yang ketiga, aktuator, otot dari sistem, menerima perintah dari controller untuk melakukan aksi fisik, misalnya menyalakan pemanas. Yang keempat ada feedback, umpan balik, sensor terus memantau hasil kerja aktuator, mengirim data baru ke controller agar sistem terus melakukan koreksi. Yang kedua ada pengendali utama. Yang pertama mikroprosesor atau microcontroller. Otak untuk embedded system, sistem tertanam yang fleksibel dan spesifik. Yang kedua ada PLC, Programmable Logic Controller, pengendali standar industri sangat tangguh dan handal untuk lingkungan pabrik. Lalu sini saya akan bahas sinergi tiga bidang dalam mekatronika. Yang pertama mekanika. Bidang ini berfokus pada perancangan, analisis, dan pembuatan komponen fisik atau struktur sistem. Ini mencakup aspek-aspek seperti dinamika, material, dan gerakan mesin yang menjadi tubuh dari sistem mekatronika. Yang kedua ada elektronika. Bidang ini berkaitan dengan perancangan sirkuit, sistem sensor, aktuator, dan antarmuka elektronik yang memungkinkan interaksi antara komponen mekanik dan kontrol. Elektronika menjadi sistem saraf yang mengumpulkan data dan menjalankan perintah. Lalu yang terakhir ada informatika. Bidang ini melibatkan pengembangan perangkat lunak software dan algoritma kontrol yang menjadi otak dari sistem. Ini memungkinkan sistem untuk berpikir, memproses informasi dari sensor, mengambil keputusan, dan mengendalikan. Selanjutnya, materi akan dibawakan Faktor oleh secara teman saya presisi. bernama Wisnu. Silakan, Wisnu. Baik, di sini ada peran informatika dalam sistem otomasi. Ada 4. Yang pertama itu ada pemrograman kontrol, ada C, Python, dan ladder logic. Jadi informatika itu menyediakan bahasa untuk memberi instruksi pada controller. Contohnya menulis kode Arduino dengan C++ untuk membaca sensor, atau logika if dan else untuk PLC untuk menggerakkan konveyor. Yang kedua ada perosesan sinyal digital dan data sensor.
Peran informatikanya yaitu menggunakan algoritma seperti filtering atau Fourier transform untuk membersihkan sinyal dan mengekstrak informasi yang bermakna dari data mentah. Contohnya, mengubah data mesin menjadi indikator kesehatan. Yang ketiga, penyimpanan dan analisis data, database, cloud, AI. Disinilah AI atau machine learning berperan, menganalisis data historis untuk menemukan pola, mengoptimalkan proses, atau memprediksi kegagalan, predictive maintenance. Yang keempat, ada komunikasi antar perangkat. Informatika melalui protokol jaringan memungkinkan mesin, sensor, dan controller berbicara satu sama lain dan dengan internet. Ini adalah inti dari IoT yang memungkinkan pemantauan dan kontrol jarak jauh. Lalu selanjutnya ada peran nyata informatika dalam mekatronika. Yang pertama ada smart home. Mempelajari kebiasaan Anda untuk mengatur jadwal AC berdasarkan data suhu dan data kehadiran. Yang kedua ada robotika industri. Lalu robot diprogram untuk melakukan pengelasan dengan presisi tinggi secara berulang. Yang ketiga ada smart factory. Mesin-mesin terhubung via IoT. Data keterangan dianalisis oleh AI untuk dijadwalkan predictive maintenance sebelum mesin rusak. Lalu yang terakhir ada sistem kawanan otomatis. Kamera mengirimkan data video, informatika menganalisis video itu untuk mendeteksi wajah asing atau penyusup, bukan hanya merekam. Baik, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Herlan Wibowo. Silakan Herlan. Adapun contoh penerapan mekatronika, yang pertama adalah lapisan fisik atau physical layer. Ini ada dalam dunia mekatronika. Inputnya adalah seperti sensor, suhu, sensor gerak, dan kamera ataupun GPS untuk mendeteksi kondisi nyata. Yang kedua, proses fisik, lingkungan atau mesin yang kontrol, seperti pabrik, mobil, dan ruangan. Adapun output dari lapisan fisik ini adalah melakukan aksi di dunia nyata, sebagai contoh motor, pemanas, katup, dan lengan robot. Yang kedua ada lapisan cyber layer. Ini ada di dalam dunia informatika. Akuisisi data adalah menerima data dari sensor, termasuk pemrosesan sinyal. Lalu ada komunikasi jaringan, mengirim data ke otak, secara lokal atau di cloud. Keempat ada penyimpanan dan analisis data, yaitu database, big data, dan algoritma AI yang berjalan di sini untuk menganalisis dan membuat keputusan. Lalu kontrol dan logika atau otak, logika program PLC, dan mikroprosesor sebagai contoh yang menentukan tindakan. Adapun perintah dari cyber layer mengirim perintah kembali ke aktuator di lapisan fisik. Adapun kesimpulan yang dapat dipahami bahwa mekatronika dan otomasi membentuk tubuh dan sistem saraf dari sebuah sistem di era digital. Namun informatika lah yang berperan sebagai otak vital, menyediakan logika pemrograman, kemampuan analisis data canggih termasuk AI, serta konektivitas melalui IoT dan jaringan. Peran informatika lah telah berevolusi tidak hanya sekedar mengontrol, selain juga mengoptimalkan dan menghubungkan seluruh komponen, mengubah sistem mekatronika konvensional menjadi sistem siber fisik yang cerdas dan adaptif. Yang merupakan fondasi utama revolusi industri saat ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena telah mendengarkan presentasi pada kelompok saya hari ini. Mungkin masih banyak kekurangan dan kekurangan tadi mohon dimaafkan. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.